Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana untuk kabarnya hari ini? Anda saya dan semoga pertemuan kali ini kita bisa diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah selama kegiatan kita berlangsung. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kalau untuk ketua kelasnya silakan pimpin doa sesuai agama dan masing-masing. Baik, pada ketua kelas silakan. Alhamdulillah selesai. Oke, terima kasih buat kelasnya. Langsung saja ya, catat dulu untuk nama siapa yang masih absen dan siapa yang hadir gitu ya. Oke, nanti kalau misal saya sebutkan namanya bisa langsung bilang hadir gitu ya. Tutris, hadir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya sebuah teks puisi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan teks puisi, ini saya ada sebuah puisi yang mungkin barangkali nanti bisa teman-teman ilustrasikan apa sih pembelajaran pada kali ini. Nah, diperhatikan ya untuk puisinya, bisa saya bacakan dulu. Yang berjudul Rindu. Nah, nanti saya bacakan, tolong didengarkan dan diperhatikan. Nah, itu nanti bisa menjadi sebuah pemantik untuk pembahasan pada materi kita kali ini. Oke, dengarkan baik-baik ya. Jika Tuhan membolehkan aku untuk kembali berhadapan denganmu, hanya ada satu kata yang ingin aku lisankan untukmu, yaitu rindu. Bukan untuk mengungkit masalah, bahkan menyalahkan waktu. Hanya saja aku tak ingin bohongi rasa yang dulu aku lampiaskan dengan air mata, bahkan ku sebut-sebut namamu di dalam doa. Ya mungkin kata ini tidak pantas aku ucapkan untukmu, tapi ini prihatin. Kehadiranmu hanya bagaikan matahari di pagi hari, selalu kutunggu untuk menyudahi malammu yang sendiri. Tapi di kala itu kehadiranmu hanya bagaikan matahari di waktu senja yang siap ditelan malam. Jika ada sesuatu yang mengetuk di dinding hatimu, jangan bingung ya, itu aku yang sedang mengingat. Oke, ini yang saya bacakan kali ini. Oke, teman-teman, silakan dari puisi yang saya bacakan tadi, apa sih makna atau arti dalam puisi tersebut? Siapa ada yang tahu kira-kira? Apa? Oke, siap, benar. Oke, itu ya, benar. Oke. Nah, yaitu tentang pengertian daripada puisi yang dibuat ciri-cirinya dan ketika tujuan, 4 jenis-jenis puisi, 5 unsur pemaknaan yang tadi kalian sebutin itu ya. Lalu yang keenam, yang terakhir yaitu tentang suku. Nah, nanti ketika kita selesai membahas 6 poin ini, nanti teman-teman bakalan bisa menciptakan sebuah puisi. Pada akhirnya seperti itu. Puisi dengan benar dan sesuai dengan poin-poin ini. Tetapi sebelum itu, nah langsung teman-teman ciptakan sebuah puisinya menurut dan versi teman-teman masing-masing ya. Nah itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang intinya relatif lah. Yang teman-teman buat itu sesuai dengan poin-poin ini yang ada di pembahasan kita pada kali ini. Oke. Selanjutnya, nah di sini kan ada gambar sebuah buku pahlawan. Coba teman-teman ilustrasikan, tetapi dibuatkan sebuah puisi yang menceritakan tentang tugu pahlawan ini. Nah itu relatif tergantung teman-teman masing-masing. Ya, tergantung kreasinya teman-teman. Langsung saya berikan objeknya ya. Nah, otomatis kan sesuai kreasinya teman-teman itu seperti apa, boleh silakan. Oke, saya beri waktu kira-kira 10 menit cukup ya. Oke.
Coba 2 atau 15 menit ini aja. Oke, saya beri waktu 5 menit untuk menuliskan sebuah puisi yang bertemakan Tugu Pahlawan. Oke, silakan buat. Baik, setelah kita membuatnya, teman-teman, membuat puisi tentang yang bertemakan Tugu Pahlawan. Nah, di sini kita akan lanjut pembahasan. Nah, yaitu membahas sebuah pengertian puisi. Nah, puisi yaitu adalah sebuah karangan, karangan teks yang menggaungkan atau mengungkapkan sebuah pikiran, sebuah perasaan gitu ya. Nah, dari seorang penulis atau penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi dalam puisi ini kita dapat menyampaikan sebuah rasa juga, atau sebuah pengagungan yang kami ungkapkan dalam bahasa yang terindah. Nah, rasa itu kita sesuai konteks ya. Kalau bertemakan tadi yang namanya Tugu Pahlawan, berarti konteksnya tentang sebuah kebanggaan gitu ya. Sama, nanti ada rasa tersebut juga bermacam-macam, yaitu bukan kerinduan, kegelisahan, kebanggaan, atau sebuah kritikan. Nah, fungsi daripada puisi itu seperti itu, teman-teman. Kita bisa mengilustrasikan sebuah rasa kita yang ada di dalam diri kita melalui puisi. Ataupun kita pengen nih namanya mengkritik seseorang atau pemerintah dengan kebijakan yang memang tidak pro rakyat gitu ya. Kita nggak harus demo-demo di luar sana, nggak harus kita turun jalan juga. Tapi dengan kreativitas kita melalui puisi itu bisa kita mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang tidak pro terhadap rakyatnya. Nah, seperti itu. Jadi ada kita mengkritik dengan melalui sebuah karya, yaitu sebuah puisi. Nah, dari pengertian tersebut ada yang namanya sebuah ciri-ciri, teman-teman. Nah, ciri-ciri puisi yaitu yang pertama terdiri dari beberapa bait. Nah, pada umumnya setiap bait itu terdiri dari 4 baris atau 4 lirik itu. Nah, itu yang sangat sederhana. Tapi kalau misal lebih pun boleh kok. Nah, pada dasarnya untuk puisi pada umumnya, nah itu seperti itu. Ada minimal itu 4 baris atau 4 lirik. Nah, untuk yang kedua, puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperindahkan. Jadi kata-katanya itu sangat rendah gitu, dan mempunyai sebuah kata kiasan tidak langsung. Intinya ada makna tersirat daripada kata yang dituliskan di puisi tersebut. Jadi tidak langsung diungkapkan, ada makna tersirat arti daripada bersifat kiasan tersebut. Nah, nanti ada lagi pembahasannya yaitu tentang majas. Nah, ini bisa dikatakan sebagai majas juga. Nah, untuk yang keempat yaitu tentang pada puisi tertentu, diksi pada puisi kerap memperhatikan rima. Nah, rima itu adalah pengulangan bunyi baik dalam baris lirik atau akhir saja. Nah, rima itu seperti pada akhiran benar-benar, misal awalan sebuah A, nanti akhirnya itu bisa akhiran A juga. Nah, maka dari itu ada istilah yang namanya rima AA atau AB gitu, seperti yang saya bacakan tadi, puisi tadi ya, yaitu contohnya, jika Tuhan mengizinkan aku kan terakhirnya untuk kembali berhadapan dengan guna, akhirnya wujudnya. Jadi seperti itu yang diartikan dengan sebuah rima. Lalu untuk yang kelima yaitu puisi biasanya menggunakan nada. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, yaitu menggunakan majas atau peribahasa. Nah, bisa jadi seperti yaitu bersifat kiasan. Nah,
Daripada kita pembuatan puisi itu, kita pasti memiliki sebuah tujuan. Nah, tujuan kita membuat puisi itu yang pertama yaitu ekspresi emosi dan pengalaman pribadi. Jadi kita mengungkapkan sebuah perasaan kita yang seperti halnya kita ingin mengkritik atau merindukan sesuatu atau ingin membanggakan sesuatu, kita bisa ilustrasikan, kita kreativitaskan lewat puisi tersebut. Nah, puisi sering digunakan sebagai medium untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan pengalaman seorang pribadi penulis tersebut. Nah, untuk yang kedua, pemikiran filosofis dan refleksi. Nah, beberapa puisi bertujuan untuk menyelidiki pertanyaan filosofis atau mengeksplorasi pemikiran mendalam. Jadi ada sebuah pembahasan tentang apa ya, filosofi gitu ya, makna tertentu gitu. Bisa kita eksplor secara mendalam melalui kreativitas atau karya sebuah puisi. Untuk yang ketiga yaitu pemberian makna simbolik. Nah, puisi seringkali memanfaatkan simbolisme untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dan kompleks. Jadi yaitu bersifat kiasan. Nah, menggunakan sebuah majas itu akan lebih kompleks dan lebih mendalam pembahasannya. Untuk yang keempat itu estetika dan keindahan. Puisi seringkali mengejar sebuah keindahan, estetikanya dalam pemilihan kata, ritme, dan pengajuan yang struktural. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman membaca yang estetis dan memikat agar apa ya? Ketika kita membuat puisi itu, sang pendengar atau sang pembaca itu bakalan seperti mengikat gitu, mengikat dan bisa terpukau gitu terhadap tulisan yang kita tulis itu, terhadap karya puisi yang kita ciptakan gitu. Maka dari itu perlunya yang dinamakan nilai estetika dan keindahan, karena puisi itu memang adalah sebuah seni atau karya sastra ya, yang dimana itu harus memiliki nilai keindahan. Setelah kita mempelajari atau menulis sebuah puisi, perlu teman-teman ketahui puisi itu ada beberapa jenis teman-teman. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu puisi naratif. Apa sih puisi naratif? Nah, puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan sebuah cerita atau penjelasan penyair. Nah, puisi ini yaitu terbagi menjadi dua. Nah, yang seperti apa, puisi balada dan romansa itu termasuk daripada puisi naratif, seperti ada yang begitu. Nah, yang kedua yaitu puisi lirik. Nah, puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya. Puisi lirik ini menjadi tiga macam, yaitu yang pertama elegi. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan sebuah perasaan duka dari si penyairnya. Contohnya elegi Jakarta karya Asrul Sani. Yang kedua, etnaga adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Nyanyian etnaga ini dapat dinyanyikan pada orang surga. Contohnya puisi etnaga di karya W.S. Hendra. Selanjutnya yaitu ode, merupakan jenis puisi yang berisi pujian yang dapat menunjukkan untuk seseorang ketika kita memuji. Contohnya puisi yang ditulis oleh Khairul Anwar yang berjudul Diponegoro. Nah, untuk yang ketiga yaitu puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda maupun suasana yang menarik perhatiannya. Puisi deskriptif terbagi menjadi dua, yaitu satira dan puisi kritik sosial. Selanjutnya yaitu sebuah bentuk penyampaian. Yang pertama yaitu membacakan puisi. Nah, seperti tadi, ketika kita membaca puisi, pastinya kita harus memperhatikan sebuah intonasi, nada, agar ketika kita membacanya itu dengar itu bisa menarik perhatian dan mengikat. Kalau kita membacanya dengan sebuah intonasi data flat itu, nah itu biasa-biasa saja, terlihat kita seperti baca buku itu. Nah, yang ditujukan dengan puisi yaitu
pembacaan itu ada yang berbeda. Oke ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Saya Selamat izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.